Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kamelia Fajri dengan NIM 240808600055 dari kelas Pendidikan Biologi 3B. Di sini saya akan membacakan hadis tentang pendidikan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Penjelasan dari hadis ini yaitu bahwa pendidikan bukan hanya kebutuhan, tetapi kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim tanpa kecuali. Ilmu menjadi dasar bagi seseorang untuk beribadah, bermasyarakat, dan mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar, manusia menjadi lebih bijaksana, lebih memahami agama dan fenomena kehidupan, serta mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu hadis ini mengandung nilai penting berupa dorongan untuk menjadi pribadi yang selalu mau belajar dan tidak berhenti mengembangkan diri. Ia mengajarkan sikap tanggung jawab terhadap ilmu, disiplin, dan keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui pendidikan. Selain itu, hadis ini mendorong manusia menghargai guru, proses belajar, serta membangun karakter yang berlandaskan pengetahuan dan akhlak. Kemudian yang kedua ada hadis tentang fenomena alam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur riha fala tasubbuha was'alullaha min khairiha." Yang artinya, jika kalian melihat angin, janganlah mencelanya, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan darinya. Hadis ini menjelaskan bahwa angin dan berbagai fenomena alam lainnya adalah ciptaan Allah yang memiliki fungsi dan hikmah. Angin bisa menjadi rahmat, seperti membawa hujan atau membantu penyerbukan, tetapi juga bisa menjadi ujian dalam bentuk badai. Maka manusia diajarkan untuk menghormati fenomena alam dan tidak mencelanya. Karena semua terjadi atas ketentuan Allah, manusia diperintahkan untuk berdoa, meminta keselamatan, dan memanfaatkan fenomena alam dengan bijak. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu berupa penghormatan terhadap alam dan kesadaran bahwa manusia tidak bisa menguasai seluruh kekuatan alam. Ia mendorong sikap rendah hati, tawakal, serta kepekaan dalam menjaga lingkungan. Hadis ini juga mengajarkan bahwa dalam menghadapi fenomena alam, manusia harus meminta perlindungan kepada Allah, sekaligus bersikap bijak, tidak sombong, dan tetap menjaga ketenangan. Kemudian yang ketiga ada hadis tentang fenomena kimia, air, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurul la yunajjisuhu syai'." Artinya, air itu suci dan tidak dapat dinajiskan oleh apapun kecuali jika berubah. Hadis ini menggambarkan sifat dasar air dari sudut pandang syariat, tetapi juga relevan dengan konsep kimia tentang sifat fisik dan kimiawi air. Air tetap suci selama tidak mengalami perubahan warna, bau, atau rasa akibat tercampur zat lain. Ini menunjukkan pentingnya memahami karakteristik zat dalam menentukan penggunaannya, khususnya dalam konteks kebersihan dan ibadah. Hadis ini menanamkan nilai kebersihan, kesucian, dan pentingnya memahami sifat-sifat alam dari sudut pandang ilmiah maupun syar'i. Ia mengajarkan bahwa kebersihan adalah bagian dari keimanan, sehingga manusia harus menjaga air sebagai sumber kehidupan. Hadis ini juga mengandung nilai tanggung jawab dalam menggunakan air, agar air tidak tercemar dan tetap bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Kemudian yang keempat ada hadis tentang fenomena lingkungan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man gorosa gorsan fa'akala minhu insanun aw dzabbatun falahu bihi shadaqah." Yang artinya, siapa menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia atau hewan, maka hal itu menjadi sedekah baginya.
Hadis ini menjelaskan bahwa menanam pohon atau tumbuhan merupakan amal yang berkelanjutan. Setiap manfaat yang dihasilkan oleh tumbuhan itu, baik dimakan manusia, hewan, ataupun menjadi bagian dari ekosistem, semuanya akan kembali sebagai pahala bagi penanamnya. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga lingkungan, melakukan penghijauan, dan memberikan kontribusi positif terhadap bumi. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu memuat cinta lingkungan, kepedulian terhadap masa depan, dan dorongan untuk berbuat baik melalui tindakan nyata. Ia mengajarkan bahwa menjaga alam bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga ibadah. Nilai lain yang terkandung adalah sedekah jariah, keberlanjutan manfaat, dan kesadaran bahwa setiap perbuatan baik akan mendatangkan pahala. Kemudian yang kelima ada hadis tentang fenomena hewan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidin rotbatin ajr, yang artinya pada setiap makhluk hidup yang diberi makan terdapat pahala. Hadis ini menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang, memberi makan hewan, memeliharanya, dan tidak menyakitinya adalah bagian dari amal soleh. Islam memandang hewan sebagai makhluk yang juga punya hak hidup dan layak diperlakukan dengan baik. Hadis ini mengandung nilai kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, kepedulian ekologis, serta etika dalam memperlakukan hewan. Ia mengajarkan bahwa manusia harus memiliki empati, tidak berbuat zolim, dan bertanggung jawab terhadap makhluk lain yang hidup berdampingan di bumi. Sikap ini akan membentuk karakter manusia yang lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian yang keenam ada hadis tentang fenomena matematika, yaitu hitungan dan timbangan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil mutaffifin. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam aktivitas penghitungan, pengukuran, dan perdagangan. Curang dalam takaran menunjukkan sikap tidak adil dan merugikan orang lain. Ini sangat berkaitan dengan konsep matematika mengenai ketelitian, akurasi, dan kesesuaian pengukuran. Hadis ini mengandung nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam semua bentuk perhitungan. Ia mengajarkan bahwa seorang muslim harus teliti, tidak mengurangi hak orang lain, dan tidak memanipulasi hitungan demi keuntungan. Nilai-nilai ini membentuk karakter amanah, adil, dan terpercaya. Kemudian yang ketujuh ada hadis tentang fenomena tumbuhan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul kalimatit thayyibati kasyajaratit thayyibah. Artinya, perumpamaan kata yang baik itu seperti pohon yang baik. Hadis ini menggunakan tumbuhan sebagai analogi untuk menjelaskan karakter manusia. Kata-kata yang baik diibaratkan sebagai pohon yang akarnya kuat, batangnya tegak, dan buahnya bermanfaat. Artinya, ucapan baik memiliki dampak positif yang terus-menerus dalam kehidupan manusia dan lingkungan sosial. Hadis ini mengajarkan nilai untuk menjaga ucapan, membiasakan perkataan yang positif, dan menebarkan manfaat kepada orang lain. Ia mendorong manusia untuk memperbaiki akhlak, menjaga hati, dan memahami bahwa ucapan memiliki konsekuensi yang terus berkembang seperti pohon yang berbuah. Kemudian yang kedelapan ada hadis tentang pendidikan dan proses belajar, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitta'allam. Artinya, sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Hadis ini menjelaskan bahwa ilmu tidak datang secara instan. Segala bentuk pengetahuan, baik tentang alam, hewan, tumbuhan, fenomena kimia maupun matematika, harus diperoleh melalui proses belajar yang bertahap. Proses belajar membutuhkan usaha, kesabaran, dan pengulangan. Hadis ini mengandung nilai ketekunan, kesabaran, dan semangat untuk terus belajar. Ia mengajarkan bahwa seseorang harus menghargai proses, menghormati guru, serta berkomitmen meningkatkan ilmu secara bertahap. Nilai ini membentuk pribadi yang disiplin, rendah hati, dan selalu siap berkembang. Sekian pemaparan hadis
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.